Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, sebelumnya perkenalkan nama saya Agim Somantri dari jurusan D3 Farmasi tingkat 1 kelas A dengan NIM P20630121029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang tidak asing lagi di telinga masyarakat, yaitu narkoba. Untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini diantaranya pengertian narkoba, penyebaran narkoba di masyarakat, jenis-jenis narkoba, dampak penggunaan narkoba, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi pertama. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian narkoba. Pengertian narkoba menurut Badan Narkotika Nasional. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, narkotika adalah nafja yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini, baik narkoba ataupun nafja, semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya, yang dapat mengubah psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu penyebaran narkoba di masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Perlu diketahui, pada saat ini, posisi Indonesia tidak hanya sekedar tempat persinggahan atau transit dalam perdagangan gelap narkoba. Indonesia telah menjadi salah satu tujuan peredaran narkoba internasional. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia setiap tahun cenderung mengalami kenaikan atau peningkatan. Hal ini telah menjadi ancaman yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi aksi nyata semua jajaran pemerintahan, pihak legislatif, baik pusat maupun daerah, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintahan, serta dunia usaha. Peredaran narkoba atau narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya semakin meningkat. Peredaran dapat dikatakan sebagai penyebaran. Jadi, definisi dari peredaran narkoba ini adalah seperti seseorang yang sedang mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Orang yang mengedarkan narkoba ini disebut dengan pengedar. Tempat peredaran narkoba pada mulanya paling banyak dilakukan di tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik dan klub malam. Bahkan telah berkembang hingga ke kalangan pelajar-pelajar mahasiswa, baik antar sesama warga binaan atau narapidana maupun melibatkan petugas penjara yaitu sipir. Hal ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba tidak lagi memiliki batas tempat atau ruang. Sementara itu, motif peredaran narkoba ini pada dasarnya semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba. Peredaran narkoba akhir-akhir ini semakin menjamur dari perkotaan hingga ke pedesaan. Istilah narkoba nampaknya sudah demikian akrab di kehidupan masyarakat sehari-hari. Masih banyak yang perlu untuk diketahui lebih lanjut lagi mengenai narkoba ini secara lebih rinci. Narkoba sebenarnya merupakan bagian dari sekian banyak jenis obat yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Menurut Bagus, bahwa jenis-jenis narkoba ini terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang sangat berat. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama narkotika golongan ke-1
adalah golongan narkotika yang paling berbahaya, memiliki daya adiktif yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk narkotika golongan ke-1, contohnya yaitu morfin dan heroin. Yang selanjutnya yaitu narkotika golongan kedua, adalah golongan narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Contohnya yaitu petedin dan turunannya. Yang selanjutnya yaitu narkotika golongan ketiga, adalah golongan narkotika dengan daya adiktif ringan, tapi juga bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Contohnya yaitu kodein dan turunannya. Untuk yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Jenis psikotropika terbagi ke dalam 4 golongan. Sebagai berikut yaitu psikotropika golongan ke-1 adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat dan mengakibatkan ketergantungan. Manfaatnya bagi kesehatan atau pengobatan belum diketahui secara pasti dan masih terus diteliti sampai sekarang. Contohnya ekstasi dan sabu. Untuk selanjutnya psikotropika golongan kedua adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat yang mengakibatkan gejala atau tanda-tanda ketergantungan. Golongan psikotropika ini memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Yang selanjutnya yaitu psikotropika golongan ketiga adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang. Selain bagi dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, golongan psikotropika ini dipakai sebagai obat di dunia kedokteran atau medis. Contohnya folenitrazepam. Yang selanjutnya yaitu psikotropika golongan keempat adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan. Banyak digunakan dalam pengobatan, contohnya nitrazepam. Untuk yang ketiga yaitu zat adiktif. Zat adiktif ini adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Contohnya yaitu rokok, alkohol, dan zat pelarut lainnya. Adapun menurut Parto Diharjo, jenis-jenis narkoba ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika memiliki daya adiksi atau ketagihan yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran atau penyesuaian dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi. 3 sifat narkotika inilah yang menyebabkan narkotika tidak dapat lepas dari pemakainya. Narkotika menurut cara pembuatannya dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama narkotika alami. Narkotika alami ini adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan atau dari alam. Contohnya yang pertama ganja. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di berbagai daerah Indonesia, seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan masih banyak lainnya. Cara penyalahgunaannya adalah dengan cara dikeringkan, lalu dicampur dengan tembakau rokok, atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap. Yang kedua yaitu hasis. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan marijuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Sarinya ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat atau pemadat kelas tinggi. Yang ketiga yaitu koka. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka ini sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka ini kemudian diolah menjadi kokain. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu opium. Opium atau getah bunga opium menghasilkan candu atau opiat. Zaman dahulu opium ini banyak digunakan untuk mengobati beberapa penyakit atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Yang selanjutnya adalah narkotika semisintetis. Narkotika semisintetis ini adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya atau intisarinya.
agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya yaitu yang pertama morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit pada saat operasi. Yang kedua yaitu kodein, dipakai untuk obat penghilang batuk. Yang selanjutnya yaitu heroin, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya yang sangat besar. Keempat yaitu kokain, hasil olahan dari biji koka. Yang ketiga yaitu narkotika sintetis. Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba. Contohnya narkotika sintetis yaitu petidin. Petidin untuk obat bius lokal, operasi kecil, dan sunat. Yang selanjutnya yaitu metadon. Metadon untuk pengobatan pecandu narkoba. Yang selanjutnya yaitu naltrexone, yaitu untuk pengobatan pecandu narkoba. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa atau fisik. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika ini dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama kelompok depresan. Obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai, dan menghilangkan rasa takut dan gelisah. Contohnya adalah Valium, Rohypnol, Megadon, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kelompok stimulan atau perangsang saraf pusat. Obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa marah, rasa permusuhan, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak pun menjadi serba cepat namun kurang terkendali. Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu. Yang ketiga yaitu kelompok halusinogen. Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan, atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan tentang peristiwa-peristiwa mengerikan. Khayalan tentang kenikmatan seks dan lain-lainnya. Contohnya adalah LSD atau lysergic acid dietilamide, atau getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu, miselin, dan ganja. Yang ketiga, bahan adiktif lainnya. Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti rokok, kelompok alkohol, dan minuman-minuman lainnya yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Yang ketiga yaitu thinner dan zat-zat lain seperti aseton, cat, bensin yang bila dihisap atau dihirup dan dicium dapat memabukkan. Yang keempat yaitu materi tentang dampak penggunaan narkoba. Dampak penggunaan narkoba terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok dampak terhadap fisik. Pemakaian narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah. Misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan lain-lain. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut, sehingga berbagai penyakit timbul. Adapun dikenal 5 pintu kematian yang disebabkan pemakaian narkoba, diantaranya yaitu sakau. Bila pemakaian narkoba dihentikan, yang bersangkutan akan mengalami sakau. Sakau ini rasanya sangat sakit, sehingga biasanya yang bersangkutan akan putus asa kemudian melakukan bunuh diri. Yang kedua yaitu kriminalitas. Orang pemakai narkoba biasanya akan kecanduan. Orang seperti ini sering menjadi penjahat dan melakukan tindak kriminalitas yang berbahaya bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu overdosis. Pemakaian narkoba yang setia suatu saat akan mengalami kelebihan dosis sehingga merasakan penderitaan yang luar biasa yang disebut dengan overdosis. Penderitaan ini biasanya berakhir dengan kematian. Lalu yang keempat yaitu penyakit berbahaya. Banyak pemakai narkoba yang hidupnya berakhir dengan kematian akibat menderita hepatitis, AIDS, sifilis, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu salah tolong. Mengakibatkan kematian. Tanda-tanda sakau dan overdosis pada berbagai jenis narkoba sulit dibedakan, apalagi kalau yang bersangkutan menggunakan berbagai jenis narkoba. Oleh karena itu, salah tolong ini tidak jarang terjadi. Akibatnya bisa fatal. Dikira sakau, padahal overdosis. Bila ditolong sebagai sakau, keadaannya malah bertambah parah sehingga dapat menyebabkan kematian.
Untuk kelompok dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap mental dan moral. Kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stres, sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Penderitaan yang dialami akibat penyakit seperti mendatangkan perubahan sifat, sikap, dan perilaku. Pemakai narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut mati, atau takut perbuatannya diketahui. Pemakai narkoba juga berubah menjadi sangat egois, eksklusif, paranoid, atau selalu curigaan, jahat, atau psikosis, lalu bahkan tidak peduli terhadap orang lain. Tuntutan kebutuhan fisik tersebut mengakibatkan banyak pemakai narkoba yang mental dan moralnya rusak. Banyak yang terjebak menjadi pelacur, penipu, penjahat, bahkan menjadi pembunuh. Ditunjang oleh kondisi fisik yang sangat lemah, pemakai narkoba ini juga akan menjadi pemalas. Pemakai narkoba sungguh menjadi ancaman, penyakit, dan malapetaka bagi masyarakat. Karena sebelum mati, pemakai narkoba mengalami perubahan mental dan moral. Untuk kelompok dampak yang selanjutnya yaitu dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pemakaian narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ, tetapi juga karena datangnya penyakit menular. Kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. Yang pertama, masalah psikologi. Bila seseorang anggota keluarga terkena narkoba, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga itu. Mula-mula yang timbul adalah masalah psikologis, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri ayah, ibu, dan saudara-saudaranya kepada tetangga lainnya. Yang kedua yaitu masalah ekonomi atau keuangan. Masalah ini kemudian meningkat menjadi masalah yang sangat berat. Banyak uang terbuang untuk berobat dalam jangka waktu lama. Banyak uang dan beberapa barang yang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli narkoba. Untuk masalah yang selanjutnya yaitu masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi munculnya kekerasan dalam keluarga, diantaranya perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan hingga pembunuhan sesama anggota keluarga. Bila kerusakan tatanan kehidupan ini meluas ke seluruh pelosok negeri, maka pembangunan akan terhambat, kemiskinan meluas, kekacauan merata, dan kejahatan akan muncul di mana-mana. Sekeras apapun usaha kita membangun negara, kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu saja. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan materi pada hari ini yaitu narkoba adalah obat yang berbahaya yang bisa mengakibatkan ketidaksadaran. Narkoba jika dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Apabila sudah kecanduan maka akan merusak organ tubuh sampai mengakibatkan kematian. Kesehatan akibat kebiasaan menggunakan narkoba akan menyebabkan berbagai penyakit. Melalui sikap kepedulian, pencegahan berbagai tindak kriminalitas, kenakalan remaja, keamanan, kedamaian, keharmonisan akan mudah diciptakan. Dengan sikap kepedulian ini, maka moto bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati akan benar-benar terbukti. Pada tahap awal kehidupan manusia, sosialisasi pertama adalah keluarga. Oleh karena itu, orang tua merupakan orang terpenting dalam hal ini, guna mencegah terjerumusnya para penerus bangsa tersebut ke dunia narkoba. Maka campur tangan dan tanggung jawab orang tua ini memegang peranan penting di sini. Narkoba terbagi menjadi 3 yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkoba pun ada berbagai jenis seperti heroin, ganja, putau, kokain, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Dampak yang terjadi pada pengguna narkoba ini yaitu dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.